Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dengan cuaca, kondisi apapun tidak akan pernah menghalangi kami datang ke rumah Tuhan. Dan kami bersyukur kesempatan ini adalah kesempatan indah, dan kesempatan ini adalah kairos ya Tuhan bagi kami, sehingga siapapun kami yang hadir pada hari ini, kami kembali siap untuk dididik, dikoreksi, dituntun, diperbaharui lewat firman-Mu. Karena itu Tuhan yang berbicara bagi tiap kami masing-masing. Kuduskan hamba-Mu dan layakkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan silakan duduk. Shalom. Kabar semuanya. Nama Tuhan ya. Di tengah situasi hujan di luar, tapi saudara tetap mau ikut ibadah. Menarik sekali ya. Tema yang diberikan kepada saya khusus dalam gereja ini itu bicara tentang bagaimana kita juga dapat melihat atau kita mengkoreksi hal rohani kita yang perlu harus dikoreksi. Sehingga karena tema kita fokusnya bicara tentang fokus dalam bulan ini, itu pasti bicara tentang spiritual growth, rohani yang bertumbuh. Jadi kita mulai checklist rohani apa yang bisa, faktor-faktor apa yang bisa menghambat kehidupan rohani kita. Itu dalam poin yang saya ingin sampaikan berdasarkan konteks tema kita pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, tema yang diberikan kepada saya sudah ada teksnya. Senang sih saya kalau khotbah di FIFA. Kenapa? Diberikan tema, diberikan ayat, udah tinggal dipersiapkan aja. Pada selesai itu kita ngobrol ya, gitu ya. Nah, karena kita bicara tentang hal-hal demikian, maka kita akan bicara lebih hal yang spesifik, yaitu diberikan kepada teks saat ini ada di dalam Mazmur 24. Kita harus tahu dulu begini. Sebelum kita merenungkan firman Mazmur 24 ini, kita harus juga tahu kenapa Mazmur 24 ini ada. Jadi kita tahu dulu sejarahnya, kita tahu dulu latar belakangnya supaya kita tidak salah. Ya, kalau orang bilang Pak khotbah di mana? Nggak dikasih tahu tempatnya. Akhirnya mereka susah cari tempat pelayanan di mana. Harus dikasih tahu, Fame Hotel, BSD. Gitu aja ya. Kalau nggak dikasih tahu letaknya, Fame Hotel ada di mana-mana. Nah, kita nyasar. Jadi kita perlu tahu dulu latar belakangnya apa, konteksnya apa, baru kita pahami. Saya buka masker aja ya. Capek banget ini. Aduh Tuhan Yesus tolong. Kalau saya nggak pakai masker ini kan kelihatan ya. Serius apa bercandanya gitu ya. Kalau saudara kan nggak kelihatan ya serius apa enggaknya gitu ya. Karena semua ditutup oleh masker, nggak apa-apa, bagus. Karena kita semua harus jaga dari virus corona, Omicron. Saya alumni, jadi aman. Jadi begini saudara. Kalau bicara Mazmur 24, itu ada trilogi Mazmur. Trilogi Mazmur itu berarti ada ketiga Mazmur yang dijadikan satu, punya konsep yang satu sama lain berkesinambungan. Untuk membahas Mazmur 24, maka harus mundur ke belakang dua pasal. Maka muncullah Mazmur 22. Mazmur 22, 23, dan 24 disebut dengan trilogi Mazmur, yaitu Mazmur yang satu sama lain berkaitan dan tidak boleh dipisahkan. Pelan ya. Supaya tahu latar belakangnya, baru nanti saya khotbahkannya lebih enak. Selesai saya khotbah, udah selesai itu kita pulang, gitu kan ya. Mazmur 22 itu bicara tema besar ya di Mazmur 22, yaitu gembala menyerahkan hidupnya untuk dombanya. Jadi kalau saudara baca Mazmur 22 bicara tentang gembala menyerahkan hidup ya buat domba-dombanya, atau dalam bahasa yang sederhana, gembala berkorban buat domba-dombanya. Kalau lebih tepat lagi dalam yang sudah bisa mengerti, Yesus mati buat kita. Yesus berkorban buat kita.
Yesus menebus dosa saudara. Itu ada dalam Mazmur 22. Artinya, penebusan Kristus di atas kayu salib itu memberikan kita sebuah pengharapan. Pengharapannya apa? Yang harusnya masuk neraka pindah ke surga, yang statusnya gelap jadi terang, yang tadinya tidak berarti menjadi berarti, yang hidupnya tidak punya makna jadi bermakna, yang hidupnya tidak berdampak sekarang jadi berdampak. Jadi kita ada hari ini, saudara ikut ibadah hari ini, dan saya menyampaikan firman Tuhan hari ini karena kita sudah menikmati bagaimana cara Yesus datang ke dunia untuk menebus saudara dan saya. Itu poinnya di Mazmur 22. Itu berarti penebusan Kristus bagi saudara dan saya menjadi spesial. Kenapa spesial? Karena saudara menjadi khusus. Karena saudara adalah milik Tuhan, menjadi ahli waris kerajaan surga. Namamu ada dalam buku kehidupan. Namamu sudah ada dalam hati Dia. Sebelum engkau lahir dari kandungan ibumu, Tuhan sudah mengenal engkau. Itu jauh sebelum engkau berpikir datang ke dunia. Sebelum engkau berpikir engkau lahir dari keluarga apapun, Tuhan sudah memilih kita. Itu ada dalam kitab Yeremia. Jadi penebusan itu menjadi spesial karena saudara buktinya ada dalam ruangan ini. Kalau saudara tidak hadir dalam ruangan ini, artinya kalau saudara tidak merasakan penebusan, tidak mungkin saudara hadir dalam ruangan ini, dan tidak mungkin saya melayani di tempat ini. Karena melayani otomatis dia sudah merasakan penebusan daripada Tuhan. Engkau mau cari Tuhan di tengah hujan, pandemi, Omikron lagi tinggi, mau datang begini, ini bukan nekat. Tapi karena saudara sudah merasakan karya Tuhan dalam hidupmu. Mazmur 22. Setelah Mazmur 22 muncullah Mazmur 23. Konteks Mazmur 23 adalah gembala memperhatikan atau memelihara domba-dombanya. Beda jadinya. Ingat ya, Mazmur ini Mazmur ngetop, ditulis oleh Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ada pemeliharaan Tuhan. Ia membimbing aku ke air yang tenang, diberikan kesejukan oleh Tuhan. Walaupun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ada perlindungan Tuhan. Artinya, orang yang telah ditebus di Mazmur 22 secara otomatis juga dipelihara oleh Tuhan di Mazmur 23. Jadi di tengah pandemi seperti ini, di tengah situasi apapun, tetap kita semua dipelihara oleh Tuhan. Mana sih? Saudara yakin gak sih sampai hari ini Tuhan tetap pelihara kita? Dilindungi oleh Tuhan ya? Itu berarti saudara sudah menikmati pengudusan dari Tuhan. Engkau sudah mengecap kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini ada aja cara berkat Tuhan untuk tolong kita. Kita nggak jadi minta-minta, tapi justru diberkati oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Mazmur 23 itu menjadi spesifik. Baru masuk ke Mazmur 24 yang akan kita khotbahkan ini, yang saya akan khotbahkan, bukan kita, saya. Saudara dengar. Jadi Mazmur 22, gembala menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Mazmur 23, gembala memelihara domba-dombanya, naik level. Mazmur 24, gembala akan datang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Artinya, setelah kita ditebus dalam Mazmur 22, dipelihara dalam Mazmur 23, maka Tuhan yang memelihara hidup kita berjanji, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nanti aku datang ke sini untuk menjemput engkau, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah Mazmur 24 tentang Raja Damai yang akan datang. Itu berarti bicara tentang akhir hidup dunia ini. Habis. Karena temanya adalah bagaimana kita melihat kehidupan kita, rohani kita yang nggak benar itu harus dipulihkan supaya kehidupan rohani kita meningkat. Ternyata dalam konteks Mazmur 24 ayat 1 sampai 10 itu cerita demi cerita, dan akhirnya ketemu tentang syarat-syarat pribadi yang siap menyambut kedatangan Dia untuk menjemput kita ketika Dia datang kedua kali.
Yaitu siapa? Ada di dalam Mazmur 24. Itu yang kita bahas. Yuk, oke, kita akan sekarang bahas. Udah tahu ya konteksnya, baru kita bahas. Mazmur 24 ayat pertama sampai 10 kita akan baca. Yuk. Ada? Nggak ada di sini, di mana jadinya? Mau ada? Mau ada kita nggak? Udah ada di depan. Kita baca yuk, 1, 2, 3 ya. Mazmur, udah stop, titik. Itu berarti Mazmur ini ditulis oleh Daud. Jadi pengalaman Daud sebagai raja yang melihat kebesaran Tuhan dan bagaimana cara dia menerapkan hidupnya supaya dia layak di hadapan Tuhan, itulah ditulis oleh Daud. Ini adalah Mazmur Daud. Kita baca sekali lagi ayat yang pertama. 1, 2, 3 ya. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang ada. Hebat ya. Apa yang kita bisa dapat? Tuhan yang mempunyai bumi serta segala isinya. Jadi kalau banyak orang kaya dunia yang ngakunya duitnya banyak, yang bilang bahwa di Mars itu punya kehidupan, jangan percaya, bohong. Jadi nanti kalau bumi ini selesai, dia akan pindah ke Mars. Lu pindah ke Mars, metong juga lu di sana. Jangan belagu lah. Jangan pikir kamu punya uang banyak, kamu pergi ke sana meneliti kata di Mars ada kehidupan. Nggak begitu ya. Kita itu sekecil, nggak ada artinya apa-apa. Seujung kuku pun nggak kelihatan kita. Terlalu sombong itu nggak bagus. Uang boleh punya sekian ratus, sekian ribu triliunnya, wadrum lah apapun. Jangan atur Tuhan, jangan hebat deh. Tuhan tuh udah bilang, aku menciptakan manusia hanya khusus di planet yang namanya bumi. Tidak pernah ada kata Mars atau planet lain di dalam Alkitab. Jangan ditambah-tambah. Artinya kehidupan manusia hanya khusus di planet yang namanya bumi. Di luar itu nggak ada. Kalau di Mars ada kehidupan, itu berarti firman Tuhan direvisi. Sedangkan Alkitab tidak boleh direvisi. Sedangkan Alkitab tidak pernah digugat apapun. Itu berarti kepintaran orang terbatas, harta yang dia miliki terbatas. Jadi ingat baik-baik, kalau Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang di bumi, itu berarti hanya di bumi aja ada kehidupan, di luar itu nggak ada. Jadi jangan pikir nanti begini, apalagi sekarang di tren metaverse kan? Benar kan? Metaverse kan? Yang katanya nanti kita pakai kacamata, kita di dunia virtual gitu ya. Jadi kita beli tanah, padahal nggak punya tanah, ya. Beli ini, jadi merasa diri kaya, pas buka kacamata, miskin lagi loh. Stres, depresi, nanti banyak orang stres, depresi, itu gue ya 5 tahun lagi. Virtual, pakai kacamata gitu, lihat aja, WhatsApp kamu udah pakai Meta, Facebook kamu pakai Meta, ada media share-nya kan, YouTube, Twitter, media sosialnya ada, Instagram, segala macam, Facebook, ada semua. Terus bagaimana dengan market yang ada nanti? Amazon, Shopee, Tokopedia, nanti semua merchandise masuk dijual di metaverse segala macam gitu ya. Anak saya beli namanya Roblox di Amerika, gift card $25 buat main game. Waktu main game saya belinya $25. Main game tiba-tiba duit dia $1.200. Dia bilang, papi, duitku udah banyak nih $1.200. Saya tanya sama dia, bisa dicairin? Nggak bisa. Lu gila. Pakai baju avatar, semua begitu. Kejadian begitu ntar. Bekas Menteri Pariwisata dan Kreatif yang digantikan oleh Sandiaga Uno, Wisnu Tama yang punya Net TV bilang apa? Waspada, 3-5 tahun lagi metaverse akan booming. Akhirnya orang nggak ada yang mau datang ke gereja, karena ada gereja juga di metaverse namanya Life Church. Jadi sudah pakai kacamata, salamannya bener, lepas sebenarnya shalom. Iya. Kita butuh tatap muka begini, kita butuh tatap muka. Terus bagaimana kalau dengan hal itu? Kalau itu bisa terjadi dan segala macam, ya udah, itu berarti Yesus mau datang kedua kali, selesai. Tidak ada kehidupan di luar bumi. Di luar itu halusinasi, di luar itu kesombongan, di luar itu ketamakan, itu aja udah. Di dalam dunia ini hanya hidup ada di dalam bumi, selesai itu nggak ada.
Bahkan sekarang ada menemukan satu suntikan ke tubuh saudara. Jadi kalau muka saya begini, akan begini terus 50 tahun ke depan. Dan saudara akan hidupnya kekal. Azai. Lu mau hidup selamanya? Gue sih gak mau. Untuk apa hidup selamanya? Nggak capek ya. Tapi saya nggak nantang kematian. Tapi kematian tidak bisa dihindari. Alkitab bilang apa dalam pengkhotbah? Berbahagialah mereka yang sudah metong. Metong itu mati. Berbahagia lagi mereka yang belum diciptakan. Karena ketika kamu hidup, kamu masih melihat orang jahat. Mau hidupmu, nggak usah lihat orang jahat. Mau hidupmu supaya nggak khawatir metong. Jadi memang kita susah, hidup sulit, nggak diciptakan, kamu paling bahagia. Lu pernah berpikir nggak ada satu ketika dalam hidupmu, kalau saya meninggal, saya dengar khotbah itu akan dunia yang baru, seperti apa ya Tuhan? Terus kemudian sudah datang ke pendeta, Pak Pendeta, dunia baru seperti apa? You duluan berangkat dulu, kasih tahu saya. Yang saya tahu, dunia orang mati indah sekali yang Alkitab katakan. Bagi orang yang hidup di dalam Kristus, dia akan tinggal dengan orang pilihan yang disebut dengan pangkuan Abraham. Bagi orang yang mati di luar Kristus, dia akan masuk namanya Gehenna, tempatnya sudah seperti neraka. Bagi orang yang hidup di dalam Kristus, kalau dia meninggal, dia hidupnya sudah seperti surga, tapi bukan surga. Ingat ya, itu disebut dengan area dunia orang mati. Makanya ingat, bumi ini untuk hidup, di akhir hidup kita dunia orang mati. Tidak ada kata lain. Apakah bisa pindah Pak dari pangkuan Abraham pindah ke tempat neraka itu? Ngapain lu pindah? Yang ada di tempat ini pada mau pindah. Cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya bilang sama Abraham, Abraham, panggil dong Lazarus, celupkan jari ini aja di air ini, aku sudah puas. Karena aku panas sekali, suasananya sudah seperti neraka. Abraham bilang apa? Minta maaf ya, antara kamu dan aku ada jurang pemisah. Kamu nggak bisa ke sini, aku juga nggak mungkin ke sana. Akhirnya orang kaya itu ngomong, kalau begitulah Abraham, kasihan keluargaku yang tinggal di Serpong. Ya mati, Pak. Dia belum takut Tuhan, dia belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kamu boleh nggak datang ke dunia? Kasih tahu mereka. Abraham bilang, mana mungkin sih orang mati datang ke orang hidup? Sudahlah, biar dia percaya dengan hukum yang diberitakan, yaitu firman Tuhan. Jadi tujuan firman Tuhan disampaikan ini supaya imanmu teguh, kuat dalam Tuhan, supaya engkau hidup dalam kemenangan. Ada ini? Itu makanya saya selalu bilang gini, kalau gereja di dalam mall ramai itu biasa, tapi kalau gereja di hotel ramai itu luar biasa. Karena selesai ini kalian pulang, nggak mungkin check in kan? Kalau di mall orang selesai itu bisa lunch, bisa dinner bareng. Saudara kan niat kan datang ke gereja, niat. Selesai ini pulang. Mungkin kalau mau ke mall sama aja tak pergi. Hatimu ada di situ. Jadi ayat pertama itu poinnya begitu. Ayat kedua kita akan baca yuk. Ayat kedua, 1, 2, 3 ya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas apa? Aduh, mana ada sih sekarang? Bumi, daratan, lautan, sungai-sungai, dia ngatur semua bro. Tidak ada yang ngatur, semua dia ngatur. Jadi kita santai-santai saja, nggak usah terlalu pusing. Ayat 3 kita akan baca. 1, 2, 3 ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa? Tanda tanya. Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Siapa? Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh pergi ke atas gunung Tuhan itu? Ke tempat yang kudus. Ayat 4. Yuk kita baca. 1, 2, 3 ya. Orang yang bersiap. Stop. Orang yang bersiap. Poin pertama, orang yang bersih tangannya adalah orang yang layak naik ke tempat yang kudus ya Tuhan. Dan dia siap menyambut kedatangan Sang Gembala Agung itu.
Siapa yang bersih tangannya? Yang tidak berperilaku curang, yang tidak pakai tangan orang untuk menjatuhkan orang lain, yang tidak pakai tangan orang lain untuk menghancurkan karir orang lain. Jangan main-main sama Tuhan. Kalau tanganmu kotor, hidupmu penuh dengan tidak kedamaian. Hati-hati nih tangan yang kotor nih. Kerja boleh dengan cara yang benar. Saya bilang sama istri, jangan ambil uangnya Tuhan 1 rupiah pun, nanti Tuhan marah. Saya masih ingat waktu pelayanan di salah satu gereja sekian tahun yang lalu, bukan FIFA, gereja lain. Dulu kan kalau persembahan itu kan kotak kayak kantong persembahan kan bulat gede ya. Itu nakal tuh jemaat tuh. Sudah dilihat sama pengurus gereja, ini gelagatnya ada nggak benar sama di jemaat. Dia seolah-olah masukin persembahan, tapi tangannya naik masuknya segini, setengah, ngapain ngorek gitu. 8 tahun yang lalu kan orang kasih persembahan masih ada 1.000 perak, masih ada 1.000 perak. Dia ngambil tuh, sekali ngambil berapa banyak? Gak ketahui, mungkin dapatnya 2.000. Ditangkap sama majelis, dibawa sidang. Kenapa ambil bagian ini? Ya buat makan Pak. Untuk apa sih begitu? Makan duitnya Tuhan. Nggak jadi apa-apa kita, keluarga susah, hidup susah. Uang kecil, masalah besar, ribet kita hari ini. Yang lebih ngeri lagi hitung persembahan. Karena duitnya banyak, persembahan itu dihitung nggak habis-habis. CCTV nggak terlalu kelihatan. Dia belagain jatuhin ke persembahan, masukin ke bawah meja. Setelah orang pergi baru diambil di bawah meja. Dan itu ketahuan. Untuk apa begitu? Kita ini nggak boleh ya. Yang bukan bagian kita jangan diambil. Kita tuh menikmati aja berkat daripada Tuhan. Untuk apa engkau berperilaku curang, memeras orang lain dengan tanganmu? Untuk apa? Jangan. Kalau engkau mau bekerja tulus-tulus saja, berkat Tuhan selalu hadir buat engkau. Amin ya nih? Jangan ngambil bukan porsi kita lah, jangan diciting-citing. Ini tangan bahaya nih, citing-citing, ambil. Udah lah, ambil untung boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang salah kalau ambil untung, boleh. Orang kalau ambil untung bisnis boleh, boleh. Yakobus bilang apa? Aku mau pergi ke kota ini, kota itu. Oke, berapa lama? Sekian hari. Oke, 3 tahun. Oke, selesai itu lu ngapain di sana? Berdagang. Untuk apa lu berdagang? Dapat untung. Baca kita. Yakobus 4:13-17. Orang dagang dapat untung boleh. Yang nggak boleh apa? Ambil dagangan orang, jual buat orang lain. Itu yang nggak boleh. Nyuri namanya. Saudara beli modal 200, lu mau untung 600 juga nggak apa-apa. Karena itu daganganmu. Karena yang lain jualnya 1.000, kamu modalnya 200, jual 600 nggak apa-apa, masih lebih murah daripada pasaran. Dapat untung nggak apa-apa. Ya nggak boleh apa? Curi punya orang, itu nggak boleh. Hati-hati ya. Hari ini kita menikmati dari pekerjaan yang lurus-lurus saja. Tidak pernah Tuhan tinggalkan engkau. Dia selalu pelihara hidupnya. Ada ini nih? Santai-santai aja. Usah repot. Ngapain sih tangan terlalu kotor? Masih ingat cerita Kain dan Habel? Itu kan Kain dan Habel apa yang terjadi? Kain bunuh Habel dengan cara pembunuhan berencana loh. Bagaimana berencana? Habel diterima persembahannya, Kain nggak diterima. Iri dia. Melihat Habel diterima, dibawa jalan, ayo dek, jalannya dek, ayo bro, jalan bro. Dibawa pergi dipukul, metong Habel. Langsung Allah ketemu sama Kain bilang, Kain, kenapa mukamu nggak berseri? Kalau engkau berbuat baik, hebat itu Allah ngomong begitu. Kenapa mukamu nggak berseri kalau engkau buat baik? Hati-hati loh Kain, iblis sedang mengintip, dosa sedang mengintip di hatimu. Orang itu kalau mukanya nggak benar, dapatnya juga nggak bagus. Di mana adikmu? Kain jawabnya apa? Emang aku penjaga adikku? Darahnya baru ini ngomong sama saya loh. Kaget dia langsung. Kain kaget. Tuhan, jangan ada orang yang membunuh aku. Bunuh orang berani, mau dibunuh takut. Oke, saya kasih tanda ya sama kamu, Habel, Kain.
Di kepalamu aku kasih tanda. Tidak ada satu orang pun yang mampu untuk membunuh kamu. Tapi ingat Kain, semua yang kamu kerjakan dengan tanganmu saya kasih tahu, tidak ada yang menghasilkan. Itu sakit bagi saya. Kamu nggak dibunuh, dibiarkan hidup, tapi apapun yang kau kerjakan tidak dibuat Tuhan berhasil. Itu sakit. Itu sama aja dibunuh pelan-pelan. Lu kerja apapun nggak dapat apa-apa. Buat ini gagal, buat itu gagal, buat ini gagal, buat ini gagal. Tanganmu penuh dengan darah. Kotor tanganmu itu. Kalau tangan kita benar, bersih, kita kerja apa aja jadi duit. Pegang alat ini jadi duit. Iyalah selesai itu dijual. Pegang TV jadi duit. Pegang apapun yang kau buat jadi duit. Kenapa? Tanganmu bersih. Orang kalau tangannya bersih, bisnis apapun pasti diberkati Tuhan. Kayaknya pebisnis semua. Kalau saudara bersih tanganmu, apa yang kau pegang tidak mungkin tidak diberkati Tuhan. Amin nggak? Nah, pegang apapun jadi duit loh saudara. Aduh Pak, gue bingung Pak sama tuh orang temen gue, kenapa? Usaha apapun diberkati Tuhan. Coba lu cek hidupnya dia. Cek hidupnya, wah Pak luar biasa Pak. Takut Tuhan, memberi tidak perlu diekspos. Hari Minggu dagangannya tutup Pak. Padahal hari Minggu dagangannya itu paling ramai, dibuat tutup sama dia. Kenapa dibuat tutup? Waktunya ibadah. Minggu tutup, semua tutup, hebat banget. Saya baru pulang pelayanan dari Amerika, terus kemudian ada satu restoran namanya Keep Chicken. Itu yang punya orang Kristen. Hari Minggu tutup, tapi Senin sampai Sabtu orang ngantri nggak pernah berhenti. Saya pesen ayamnya biasa aja. Enakan ayam Bu Yanti, tapi kenapa dia bisa jadi enak dan orang ngantri? Berkat Tuhan itu luar biasa. Dia kalau kerja bagiannya benar, kerja apapun tidak mungkin Tuhan tinggalkan engkau. Dia pasti berkati saudara. Pegang apapun jadi berkat. Kalau kita ada sesuatu tangan kita yang kotor, bersihkan dulu. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan tidak terhambat buat engkau, tapi Tuhan selalu pelihara hidupmu. Yang setuju katakan. Dengan tepuk tangan yang buat Tuhan. Ayat yang keempat, sekali lagi kita baca yuk. 4. Bacanya dari awal lagi ya. 1, 2, 3 ya. Orang yang bersih tangannya dan apa? Orang kalau murni hatinya enak semua. Hatimu tulus enak, melayani tulus, datang ke gereja hatimu murni. Aduh bagus sekali. Kita kalau bergaul sama orang hatinya nggak enak, susah juga saudara. Saya begini contoh ya. Saya ada rumah nih di BSD yang tempat saya tinggal sekarang. Mau saya cari tahu ya di mana? Pokoknya di sini lah. Rumah itu saya mau cek karena ya udah hampir 5 tahun tinggal, kayaknya nggak dicat gitu. Jadi kita cek lah. Kita punya langganan tukang yang selalu kerja itu rapi, api, teliti, bersih. Kalau dia kerja itu sampah-sampah nyaris nggak kelihatan. Kayaknya ini orang nggak kerja, tapi hasilnya kelihatan kerja. Orangnya lembut, jarang ngomong, dijawab, ditanya jawabannya selalu aman. Pak, buat dulu anggarannya berapa, baru kasih tau saya setuju tuh. Udahlah Pak, kita kan langganan, udah pasti aman Pak, nanti saya selesai kerja saja Pak, baru saya kasih tahu angkanya. Oke, bagus. Kerja lo dia, ngechat, nggak nyampe 3 hari, chat bawah, chat atas, plafon, chat habis. Berapa mas biaya semua? 15 juta. Tuhan Yesus, lu ngechat ini 15 juta, mahal banget bos. Kenapa lu nggak ngomong dari awal? Kalau dia ngomong dari awal, lu nggak mau chat sama dia. Pasti saya panggil orang lain yang ngechat. Udah lu chat, gue beliin chatnya udah selesai. Aduh Tuhan, mahal banget.
Itu udah murah Pak sama pelanggan. Lu kenapa nggak kasih tau dari awal? Bagi bapak uang kecil. Lu mau nawar, dia nggak betul, nggak mau bayar. Apa kata dunia? Ternyata dia cerita cuma tiba, Pak Petron nggak bayar cek. Bayar deh, udah deh, bayar. 15 juta udah. Saya bilang sama istri saya, ini orang mahal punya. Padahal kita sering kerja sama dia kok dia mahal banget. Selesai. Kita ada rumah satu lagi di Karawaci. Oh, kayaknya banyak banget nih pendeta ya rumahnya. Yang di Karawaci itu rumah awal kecil lah, yang di Karawaci rumah kecil. Ditinggal oleh seorang janda, udah habis, dia tinggal di situ. Kita kasih free waktu itu. Jadi akhirnya rumah itu harus kita cek ulang. Saya mau panggil dia nih untuk kerja di situ. Istri saya bilang, ini sih bisa kena cepet punya loh sama dia loh. Karena ganti keramik depan, bersihin semua, ganti semua segala macam, depan, belakang, atas, bawah. Ini bisa kena cepet punya. Cepet sih ngeri juga Yola, saya bilang sama istri saya. Tiba-tiba di Karawaci itu ada teman saya, dia bilang begini sama saya, Pak, lu tenang aja, gue punya tukang kerjanya bagus. Ya udah deh, sudah tukang datang ke rumah di Karawaci. Orangnya beda nih, orangnya ngomongnya banyak banget. Gue ngomong 1 dia 10. Gue belum ngomong suruh kerjain apa, dia udah tahu dia mau kerjain apa. Pak mau kerjain ini, udah tahu Pak, ini mau bongkar dan Pak, dia jelasin semua. Ini rumah gue, kenapa dia jadi lebih tahu? Mau kerja ini, nanti Pak ganti keramik kayak ini Pak, nanti toilet coba diganti, kayak dia tahu semua. Iya, oke. Sip. Bagus. Udah, hitung. Underestimate saya sama dia. Ini orang kayak banyak ngomong nih, kayaknya kerjanya nggak bagus sih. Kata teman saya kerjanya bagus, rapi. Lalu hitung, biayanya berapa? 17 juta. Ditulisin aja 17 juta. Langsung sudah kerja loh. Ganti kloset, ganti keramik semua rapi dari lantai 1 lantai 2 17 juta. Gue boleh ingat lagi dosa kemarin. Dia kerja 17 juta. Pas saya datang ke rumah saya, nggak nyampe sebulan, rapi banget, bersih, kerjanya bagus, setnya rapi, keramik dipasang bagus, toilet itu jadi kelihatan baru, semuanya jadi bagus sekali. Jatuh hati nggak sama dia? Jatuh hati ya. Saya pikir tukang yang di BSD itu mukanya sejuk, polos, ternyata dalam banget. Penampilan fisik belum tentu sikap hatinya benar. Yang ini mukanya kayak beringas tuh. Belum ngomong dia udah ngomong, belum dikasih tahu udah tahu kerjanya apa. Gue malah curiga sama orang kayak gini. Tapi sampai hari ini rumah saya pagi dinyalain lampunya, malam dimatikan, tiap hari disapu. Masih kelihatan rumah itu kayak ada orang yang pindah. Padahal gue nggak bayar apapun. Tenang Pak, aku yang urus. Kira-kira saudara, akhirnya apa? Saya tidak mau melihat tampak luar orang. Yang saya mau lihat cara kerja dia apa. Akan kelihatan hatinya murni atau tidak. Muka boleh, gua nggak mau terusin. Tapi kalau dia bekerja benar, jalan. Muka kelihatannya polos, kerjanya nggak benar. Untuk apa? Hatimu harus murni dulu. Kalau hatimu murni, dari perilaku tindakanmu akan kelihatan kamu orang baik. Jangan bilang saya ini orang tulus, jangan ngomong. Karena yang tahu tulus orang lain, bukan kamu dari pernyataanmu. Hari ini orang yang hatinya murni, ingat baik-baik, sebelum engkau berbuat, Tuhan sudah berbuat yang terbaik buat saudara. Tadi malam, sore ya, kemarin sore, sedih, campur aduk, segala macam, sedih banget. Saya punya sahabat, sudah saya anggap kayak adik saya. Adik rohani, karena dia tinggal di asrama teologi sama saya waktu program S1. Kejadian itu tahun 1997.
Lama ya, udah tua banget gue. Mau apa tuh kapal? Mau pesawat atau apa? Dia mau landing apa enggak? Jadi dia sudah saya anggap kayak keluarga. Selesai lulus sekolah teologi, pelayanan dimanapun saya ajak pergi. Pulang pelayanan dapat berkat, saya kasih berkat juga buat dia. Satu tempat ke tempat yang lain pelayanan saya kasih untuk dia ngajar segala macam. Oke, baik dia sama saya. Saya kenal dengan satu pengusaha punya gereja, saya melayani di situ. Akhirnya saya juga masukin dia di situ. Nah, akhirnya saya tidak pelayanan lagi di situ, dia melayani di situ dengan gaji yang cukup oke. Dapat fasilitas, bisa pergi ke Israel, bisa menikmati kebaikan Tuhan. Bagus, orang baik. Udah lama nggak ketemu, datang ke rumah, katanya kena penyakit hepatitis. Kita kasih obat, minum. Sehat ya bro, oke. Katanya hepatitisnya sembuh, selesai. November kemarin istrinya meninggal. Waktu istrinya meninggal itu, dia telepon saya. Istri meninggal. Wah kaget saya, karena istrinya satu angkatan sama dia, adik kelas saya di sekolah teologi. Kenapa, sakit apa? Cancer, 10 bulan langsung meninggal. Meninggalnya bukan karena cancer, tapi meninggalnya karena kemoterapi. Karena kemonya terlalu berat, organ tubuhnya nggak siap, jadi organ tubuhnya hancur dengan sendirinya, dan akhirnya dia meninggal bukan karena cancer, tapi karena kemo. Meninggal. Dia nangis di telepon, dia bilang, "Pet, gue punya dosa sama lu terlalu banyak." Kaget saya. Dosa apa lu sama gue? Perasaan gue gak pernah ada masalah sama lu. Nah, singkat cerita, udah deh dia kubur istrinya dulu, kita bantu-bantulah untuk kedukaan dia. Udah selesai. Desember selesai, itu kubur di November. Desember selesai, Januari, ketemu Februari. Kemarin sore dia telepon saya. Bang, dia manggil saya abang. Di mana? Di jalan. Ngapain? Layanan. Bisa ketemu nggak hari ini? Gue pulang ke rumah malam. Kalau bisa jangan ke rumah ya. Kenapa? Semasa COVID ini kita nggak terima tamu. Kalau mau ketemu di luar. Oke, tapi gue harus ketemu lu mendesak. Karena gue besok mau pindah ke provinsi lain. Hati gue terganjal, gue ada dosa banyak sama lu. Ini repot nih. Ya udah deh, oke kita ketemu. Pulang sampai rumah, mandi, ganti celana pendek, pakai kaos. Di dekat rumah saya tuh ada tempat ngopi. Udah lo ketemu di tempat ngopi itu, dia datang. Dia datang pakai mobilnya. Dia turun dari mobil, jalan goyang, mau jatuh. Lu kenapa nih? Dia pegang badan saya, peluk. Gue kena autoimun, Pet. Matanya kabur, pegang begini. Karena badannya itu akan goyang kalau suhunya berubah. Contoh, kalau dia pasang AC 20 derajat di mobil kan dingin, keluar dari mobil kan panas, langsung dia berubah suhu cuaca gitu, bumi kayak keputar lah, bumi itu kayak terbelah dua, dan itu durasinya 10 menit, dia tunggu tenang dulu, menyesuaikan baru bisa. Kalau dia udah menyesuaikan dunia udara luar, baru dia bisa jalan, tapi jalan tertati-tati begini. Umurnya di bawah saya lebih muda 6 tahun, kena autoimun. Dengan bahasa kedokterannya apa dia sebut, gue udah gak mau ingat. Duduk. Lo mau minum apa? Gue mau beli itu gula, gue mau beli itu tepung. Ya lu mau makan apa? Saya tawar aja minum deh. Udah ya oke. Singkongnya enak. Udah, ngobrol lah kita berdua. Gue datang ke sini mau ngaku dosa sama lu. Nangis dia tiba-tiba. Istri gue meninggal karena gue dosa sama lu. Kaget saya. Lu buat dosa apa sama gua? Coba lu cerita sama gua, apa dosa lu? Sedih juga saya. Dia bilang apa mas? Waktu lu kenalin gua sama pengusaha pelayanan, gua jelekin lu di pengusaha itu, makanya lu gak pernah lagi diundang di situ. Memang semenjak dia masuk, saya gak pernah lagi khotbah di situ. Tapi bagi saya kan biasa, kan gua gak kekurangan pelayanan. Satu ditutup, gereja lain gue masih pelayanan. Bagi saya gak ada masalah.
Karena dia satu-satunya pelayanan di situ, kalau ditutup ya dia selesai dapurnya di situ. Saya kan pelayanan di beberapa gereja, di sekolah teologi saya ngajar. Jadi bagi saya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah, saya nating tulus. Gue jelek-jelekin lu di situ, gue tahu lu nggak begitu, tapi gue jelek-jelekin lu, gue rasa, gue tusuk lu dari dalam. Ini peristiwa 10 tahun yang lalu, bro. Lu masih ingat sampai hari ini? Itu yang gue simpan, gue sampai ketemu lu, gue tahu itu lu lewat, gue gak mau tegur lu. Karena gue punya perasaan bersalah. Karena gue gak ngerasa itu salah. Tapi dia ngerasa itu tertuduh, selesai. Terus apa hubungannya sama istri lu meninggal? Oh, gue dikait-kaitin. Gini, Pak. Istri gue kerja di BSD, di salah satu sekolah internasional. Dia kerja jadi guru, gajinya besar. Dia kewalahan ngurus kerjaan itu, akhirnya kita hire satu orang. Di-hire satu seorang perempuan yang gue kenal, gue kasih rekomendasi untuk kerja bareng sama istri gue. Akhirnya dia kerja sama istri gue, kan. Waktu dia kerja sama istri saya, baru 3 bulan dia tusuk istri saya dari dalam. Dia jelekin istri saya ke owner dan segala macam. Akhirnya istri saya downgrade, turun posisi jabatannya. Sakit hati sama perempuan ini, Pak. Dia sakit hati, dia simpan, muncullah cancer. Dan akhirnya dia di kemo. Waktu dia sakit hati itu, gua langsung ingat gua lakukan itu ke lu. Sekarang itu terjadi ke istri gua. Wow. Di waktu ngomong kayak gitu, gua gak ada pikiran apa-apa. Gua tahu lu orangnya gak simpan masalah itu. Jadi apa yang harus gue buat? Lu ngampuni gue gak? Gue aja gak tahu itu salah. Bagi gue feel free, bos. Gue udah pernah disakiti orang berapa kali. Istri gue pernah dituduh hamil di luar nikah gara-gara gue. Gue gak tersinggung sama orang itu. Bahkan sampai istri gue melahirkan, ternyata dihitung pas 9 bulan. Istri lagi hamil anak kedua, gue ditendang dari pelayanan, bro. Fasilitas ditarik, gaji di stop, duit gue tinggal 2 juta. Istri gue harus melahirkan anak kedua. Gue gak sakit hati. Itu real di depan mata gue. Gue peluk orang-orang itu, gue bilang apa? Gue sayang sama kalian dan gue berkati kalian. Gue gak sakit hati. Apalagi lu yang ngomong di belakang gak nyampe ke gue. Bagaimana gue sakit hati? Yang di depan mata gue aja terang-terang tusuk gue dari depan mata. Gue ampuni dia. Apalagi lu. Masalah ini, bro, lu udah gue anggap adik gue udah ampuni lu. Tapi Tuhan ingatkan gue untuk penyelesaian sama Petra. Istrinya bilang, lu harus selesaikan sama Petra. Wah, dia perlu, saya berdoa lu. Gue berdoa gemeter lu. Aduh, apa urusannya istrinya menyetong gara-gara gue nih? Campur aduk perasaan saya tadi malam. Tiba-tiba saya dapat tema khotbah ini. Baru saya lihat, gue kasih tahu, hati lu baik banget. Hati lu tuh hati yang baik, mulia banget. Lu mau datang sama gue. Hari ini gue berdoa, gue yakin lu sembuh total, dan gue yakin kelak lu dapat teman hidup, dan lu akan bangun keluarga yang baru. Keluarga lu diberkati Tuhan, pelayanan lu diberkati Tuhan. Dia bilang, jangan Kayak, kenapa? Gue udah janji sama istri gue gak mau nikah lagi. Ya elah, lebay banget. Kapan janjinya? Di depan jenazah dia. Oh Tuhan Yesus, tolong. Dia baru nikah November. Lu masih panas-panas sama istri lu. 2 tahun ada cewek cantik, lu gak mau? Melayani Tuhan, orangnya baik, lebih baik dari istri lu atau sama dengan istri lu, mau terima gak? Oh gini, Pep, mulai lagi dia revisi. 2 bulan sebelum istri gue meninggal ngomong, Pep, Pi, kalau mau nikah lagi kalau aku metong. Kalau aku meninggal, kalau mau nikah lagi. Istri lu udah kasih lampu hijau. Sekarang lu janji lagi mau setia. Lu revisi ulang deh janji lu. Jangan sampai nanti lu punya perasaan bersalah lagi. Lu udah nikah, lu udah janji sama istri lu waktu metong. Lu mau ngomong sama siapa? Sekarang lu masih bisa ngomong gua nih. Lu orangnya perasa, orangnya melankolis banget, main di hati. Intinya apa sih? Ini orang belum bisa berdamai dengan diri. Itu aja. Kalau
Kalau kamu tidak bisa berdamai dengan dirimu dan tidak bisa memaafkan dirimu, hidupmu penuh dengan kecurigaan dan tidak ada damai dan tidak ada sukacita. Suamimu pernah salah, istrimu pernah salah, kamu diampuni dia, tapi masih terhiang di kepalamu, suamiku pernah sakiti gua, istriku pernah sakiti gua. Padahal kamu diampuni dia, tapi kamu tidak bisa berdamai dengan dirimu. You is not happy. Kamu akan happy dalam hidup. Jalan, setelah ada cewek umur 18 tahun, dia selingkuhannya suami gua. Ya Tuhan Yesus. Ini masalah sama suaminya selingkuh 6 tahun yang lalu, bos. Kenapa begitu? Lu udah ampuni dia, iya, tapi lu gak bisa berdamai dengan dirimu. Gak happy. Setiap ada anak usia 18 tahun, cantik, ngomong sama dia, kayak dia orangnya. Akhirnya kamu dihantui dengan rasa takut. Rasa takut terus. Rasa takut begitu. Hatimu kalau murni, kamu berdamai dengan orang, 1000 kali kamu berdamai. Tapi kalau engkau nggak berdamai dengan dirimu, engkau tidak bisa lihat kebesaran Tuhan. Ngerti nggak? Ya udah gitu doang. Ini nih, cek deh. Pak, Bu, sampai hari ini nih, tadi saya kelainan sama istri saya kan. Istri saya udah pulang. Pak, capek Pak, pulang. Lu baru nemenin gue sampai siang aja udah capek dia. Gue pulang duluan ya Pak ya. Tiap minggu gue khotbah begini mah gue gak capek-capek. Saya tanya istri saya 14 tahun nikah sama dia. Nah, pernah gak dalam pernikahan ini gue cerita nama satu orang yang gue benci dalam hidup gue? Ada gak gue pernah ceritain? Lu jujur ya, 14 tahun lu tinggal satu kamar sama gue 24 jam. Satu rumah. Pernah nggak ada satu nama yang selalu gue sebut dalam hidup gue sampai hari ini nggak tuntas? Ada nggak? Nggak ada. Sekarang saya tanya sama kamu. Selama 14 tahun kita menikah, sudah berapa kali kita disakiti orang? Coba kasih tau saya. Banyak. Saya tanya balik sama dia. Lu simpan nggak nama itu? Enggak. Kenapa? Karena istri saya juga nggak pernah sebut nama-nama itu. Biar serius. Enjoy. Feeling saya itu sederhana. Dia boleh sakiti gue, it's okay, gak apa-apa. Tapi satu hal, gue tidak akan pernah berhenti untuk mengampuni lu dan berkati lu. Makanya hari ini saya diberkati Tuhan. Saya ketemu orang yang jatuhkan saya, hajar saya, tusuk saya dari depan. Bukan dari belakang, dari depan. Saya ketemu dia, saya peluk. You know, big brother. Dia hitam, putih mukanya langsung. Hitam mukanya putih, darah nggak naik. Kamu ada orang berbuat jahat sama kamu buat baik sama dia. Kamu tahu bara api dari kepala berkatmu meningkat. Tulus aja hati murni. Tapi biasanya selesai khotbah gini, saudara akan dipertemukan sama orang pernah sakiti saudara. Gua harap dia ada di lobi hotel. Mau tegur nggak? Pas ketemu dia di lobi hotel, Pak Petra salah khotbah nih. Ini orang ada di depan mata gue lagi. Tapi dia nggak lihat saudara, tapi saudara lihat dia. Baru dengar khotbah hari ini. Kira-kira kamu mau salah dia nggak? Kalau kamu ngumpet di toilet, kenapa Pak di toiletmu? Tahu tadi mau kencing, itu stres namanya. Berkatmu nggak akan jauh. Berkatmu akan jauh terus. Tapi kalau kamu ketemu nanti di lobi hotel ada orang yang kesalahan, Tuhan berkat. Pas masuk mobil kurang ajar. Nggak gampang ya. Nggak gampang ya. Saudara yang masih pacaran apapun sekarang udah nikah, apinya lebih enak waktu pacaran apa udah nikah? Itu pacaran. Pas sudah nikah, saudara ngomong sama pasangan, gue mau deh kembali waktu masa pacaran itu yang greget. Pas nikah udah gak ada greget lagi kan? Maka tidur itu tempat tidur pakai strum di bawah.
Nah, gampang ya. Melayani satu keluarga sebelum nikah, mereka living together, seks terus setiap hari. Ya kadang-kadang ceweknya tinggal di satu rumah atau masih pacaran, setiap ketemu seks. Apinya membara. Bertobat, akhirnya menikah, diberkati Tuhan. Dan pemberkatan pernikahan. Sudah menikah, langsung redup cintanya. Istrinya bilang, waktu pacaran Pak, sentuh saya itu gemeter nih Pak. Sekarang nggak pernah disentuh. Giliran legal kamu nggak sentuh, giliran ilegal disentuh terus manusia. Kalau hati itu udah condongnya ke sana jadi rusak. Tapi kalau hati itu dimurnikan Tuhan, apapun yang kau lakukan pasti diberkati Tuhan. Dengan tangan buat Tuhan Yesus. Ayat 4, baca lagi yuk. Baca dari awal ya, narasinya supaya nggak keputus. 1, 2, 3 ya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada apa? Yang tidak menyerahkan dirinya kepada apa? Yang ketiga, yang pertama, tangannya bersih. Kedua, hatinya murni. Yang ketiga, jangan menyerahkan dirimu dengan penipuan. Kalau temanmu ini jualan produknya itu memang produk tidak berkualitas, kamu jangan bantu jualan produknya dia. Udah tahu nih produknya tidak maju, kamu jualan lagi supaya dapat untung. Itu berarti kamu terlibat dalam penipuan, tidak sadar itu penipu, akhirnya kamu benar-benar jadi penipu. Kalau produk itu nggak bagus, bilang nggak bagus. Kadang-kadang kalau kita makan di restoran tuh nih ya, jadi kita makan di restoran nih, pagi sore tuh, Padang enak banget deh, Badang Western, ayam pope dasarnya masih teringat di kepala 5 potong. Tanya dong sama si mbaknya itu, Mbak, makanan yang paling favorit, yang paling enak di sini apa? Jawabannya apa? Semuanya enak. Wah, lu bener. Sampai dia bilang yang ini doang paling enak. Gue pecat nih orang model kayak gini. Semuanya enak Pak. Ada yang lebih enak Pak. Soto Padangnya mantap. Ini pelayan bener. Tapi kalau bilang soto Padangnya paling mantap, semuanya biasa aja Pak. Gue pulang lu. Kalau orang itu bilang semuanya enak, itu berarti dia yakin semua masakan enak. Dan waktu kamu taste makan itu ternyata enak, orang gitu. Kalau kamu bergaul sama penipu, kamu nggak sadar itu penipu, lama-lama kamu terbiasa menipu. Dan kamu nggak sadar kalau kamu itu sedang menipu orang. Sadarnya nanti ketika dipanggil polisi baru sadar kalau kamu itu penipu. Ayat 4 terakhir kita baca dari awal. 1, 2, 3 ya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada apa? Dan yang tidak apa? Yang keempat, jangan bersumpah palsu. Yang pertama, tanganmu bersih. Kedua, hatimu murni. Ketiga, jangan menyerahkan dirimu bergaul dengan para penipu. Dan yang keempat, jangan bersumpah palsu. 4 poin ini saya kasih tahu. Kita siap menyambut kedatangan Sang Gembala. Karena kamu layak untuk masuk tempat yang kudus. Nanti kita akan baca itu untuk menjadi closing kita. Jadi jangan bersumpah apa? Ini sekarang orang Kristen unik, pacaran, ketahuan cowoknya pergi sama orang lain, Beb, panggil pacarnya Beb, Han, Handuk, yang cayang Tuhan tolong. Kadang-kadang lihat anak-anak kuliah sekarang kelihatannya belum nikah, duduk makan di situ, lihat-lihatan, manggilnya Pama. Ya, ngomong Pama, tiba-tiba kamu udah ngerjain skripsi ini, ya masih kuliah manggil Pama. Udah nikah manggil codet. Ketahuan lakinya pergi sama cewek lain. Beb, kamu pergi sama cewek lain nih? Lakinya, demi Tuhan enggak,
Demi Tuhan aku cinta padamu, Pretlah. Saya kasih tahu ya bagi kita semua ya, jangan sekali-kali demi Tuhan untuk masalah hal-hal itu. Katakan ya untuk sebuah kebenaran, katakan tidak untuk sebuah ketidakbenaran. Lebih daripada itu nggak boleh. Nggak boleh dikit-dikit dompet hilang, siapa yang ngambil? Demi Tuhan gue mau ngambil. Yang ngomong itu biasanya yang ngambil. Nggak boleh pakai nama demi Tuhan, dan tidak boleh bersumpah dalam nama Tuhan. Sumpah janji itu hanya bisa dilakukan dua hal: pembaptisan dan pemberkatan pernikahan. Nah itu Pak. Jadi kalau dikit-dikit sumpah demi itu nggak boleh kita. Di luar begitu kita nggak boleh. Jangan bawa-bawa nama Tuhan dalam masalah teknis. Maka hari ini semua yang hadir dalam ruangan ini, kalau 4 poin ini bisa diikuti, maka dapat impactnya ayat yang kelima. Yuk ayat yang kelima kita akan baca yuk. 5, 1, 2, 3 ya. Dialah yang akan menerima apa? Dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan apa? Pasti dia menerima berkat dan dia menerima keadilan dari Tuhan. Tuhan Maha Adil, berkat Tuhan pasti diturunkan buat saudara dan saya. Ada amin? Saudara ingat baik-baik, 6, 7 adalah kaidah terakhir bagi kita semua. Yuk kita baca ulang. 1, 2, 3 ya. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Ayat 7. Tunggu, ayat 6. Ayat 6. Itu kalau ada kata Selah nggak boleh dibaca ya. Selah itu nggak boleh dibaca karena itu Selah itu alunan musik untuk ayat itu. Jadi kalau Selah itu tarik nafas gitu ya. Jadi kalau tulisan Selah, orang bilang Selah, enggak. Selah itu artinya dalam bahasa tulisan Alkitab, saudara berhenti baca gitu. Ini ngerti nggak sih? Ayat 6 yang kita baca ya. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu ya Pak. Titik, tahan nafas tuh. Baca Mazmur gitu. Orang baca Mazmur tuh bukan kayak kita tuh. Kalau baca Mazmur tuh ada intonasinya, kayak ada syairnya gitu. Tapi kalau kita baca gitu kan lucu. Tuhan memberikan duit, keren itu lebay sih itu. Tapi memang zaman itu bacanya begitu, pakai kecapi kan. Wah, namanya itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. itu ada alunan musik biasanya. Pasti lagu kata ya Allah Yakub, musikan seperti dari nafas baru dia masuk ayat 7. Ayat 7 kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja apa? Habis terakhir. Orang yang tangannya bersih, hatinya murni, tidak hidup dalam penipuan, tidak bersumpah palsu, maka orang itu akan diberkati dan keadilan Allah turun atas dia. Maka dia akan melakukan apa? Kepalanya tegak dan melihat Raja kemuliaan datang. Itu berarti saudara dan saya hari ini kita bersyukur diingatkan Tuhan kembali supaya kita menyambut Sang Raja yang damai itu. Sukacita alam nyata kita. Selamat hari Minggu. God bless you. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami terima di dalam ibadah malam hari ini Bapa. Setiap pesan-pesan Tuhan yang ada berdiambil dalam hati dan pikiran kami, Roh Kudus mampukan kami bahwa setiap perkataan Tuhan yang kami terima, kami akan lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang dijanjikan bagi setiap kami saat ini ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali menuju tempat kami masing-masing atau masing melakukan aktivitas yang lain. Apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan senantiasa terlibat di dalamnya. Dan sebelum kami mengakhiri dan berpisah satu dengan yang lain, kami mau tutup dan materaikan ibadah ini dengan berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah setiap usaha dan apa yang kau lakukan di dalam Tuhan. Diberkatilah setiap tanah yang kau injak dengan kakimu, Tuhan akan berikan di dalam hidupmu, sehingga kau akan terus naik dan tidak akan pernah turun, jadi kepala dan tidak jadi ekor. Kembalilah dan bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan Roh Kudusnya yang akan menuntun, memimpin dan menyertai kita semua
mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menerima